Selamat malam Bang, perkenalkan nama saya Joshua Saragi dengan NIM 11S23028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul praktikum kita yang ketiga, praktikum pembelajaran mesin. Nah, langsung saya share screen saja. Nah, modul praktikum kita yang ketiga ini adalah seperti ini. Nah, kita buka modulnya dulu. Nah, modulnya ini berjudul Preprocessing Data. Nah, kita dikasih dua latihan di sini, yaitu memakai data penjualan tiket CSV. Lalu setelah itu kita akan memakai data ini Titanic CSV, dan terakhir kita akan disuruh memakai data OID COVID data. Nah, setelah itu kita akan masuk ke code saya. Nah, code saya adalah ini. Ini adalah codingan saya yang saya buat. Di sini adalah latihan pertama itu ini penjualan tiket CSV. Nah, kita masuk langsung aja ke latihan kedua. Latihan kedua ini adalah ini Titanic CSV. Pertama kita load datanya dulu kan, data Titanic CSV. Nah, saya ke sini aja ke praktikum saya. Nah, pertama-tama kita ngeload data. Lalu setelah ngeload data kita lakukan preprocessing untuk Titanic CSV-nya. Yang pertama kita buat df is null itu sum itu. Nah ini akan melihat langkah pertama deteksi keberadaan data yang kosong atau missing value dari output tersebut. Terlihat bahwa kolom cabin ini di sini cabin memiliki 687 baris yang kosong, lalu age-nya 177 baris yang kosong, lalu embark-nya 2 baris yang kosong. Nah, di sini kita masuk ke DFH ini. Nah, di sini ini menunjukkan nilai skewness distribusi umur adalah sekitar 0,39. Bisa lihat di sini. Meskipun nilai ini tergolong cukup normal di antara negatif 0,5 sampai 0,5, pada latihan ini kita melakukan imputasi menggunakan median untuk mengisi kekosongan pada umur agar lebih aman dalam pengaruh outlier. Nah, lalu di sini kita encode datanya, di sini kita encode data, di sini komputer hanya bisa memproses data berupa angka. Oleh karena itu, proses label encodingnya seksnya itu dibuat jadi eh, berdasarkan angka, yaitu satu male dan nol female. Lalu kita masuk ke ini, mapping seksnya. Ini tadi membuat yang saya bilang tadi, lalu ke outputnya exploratory data after cleaningnya untuk ngecek ini. Ini sebelum membuat visualisasi korelasi, kita perlu memisahkan data. Perintah ini menyaring dataset agar hanya menyisakan kolom-kolom bertipe numerik angka. Hal ini wajib dilakukan karena perhitungan matematika tidak bisa dilakukan pada string. Sini kita masuk ke DF Core ini. Ini adalah menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel. Fokus utama kita di sini korelasi antara survive. Nah, terlihat dari korelasi antara survive dengan seks. Ini bernilai kuat yaitu 0,543. Ini survive dan seks. Ini negatif 0,543. Karena female adalah nol dan male adalah satu, nilai negatif ini bermakna bahwa penumpang laki-laki lebih besar memiliki peluang lebih selamat, lebih rendah dibandingkan perempuan. Korelasi P kelas ini menunjukkan juga 0, negatif, artinya semakin besar angka di kelas 3 maka semakin kecil peluang selamatnya. Ini adalah representasi apanya? Visualnya agar mudah membaca. Nah, di sini kita dapat melihat dengan cepat bahwa kotak pertemuan antara seks dan survive itu, ini seks dan survive itu di negatif 0,54. Ini yang menegaskan bahwa gender adalah faktor penentu keselamatan yang sangat krusial di tragedi Titanic. Begitu juga fair ya, harga tiket yang berwarna cukup terang 0,26, ini 0,26 terhadap survive. Nah, di sini menandakan penumpang yang membayar tiket mahal cenderung lebih banyak yang selamat. Sangat disayangkan ya. Pay to win ini.
Nah, di sini kita buat juga visualisasi trimapnya yang dimana di penumpang kelas ekonomi itu yang satu itu male, yang nol itu female, yang satu ini nggak selamat banyak ya, hampir saya seperenam yang selamat. Sementara yang tidak selamatnya ini yang cewek ini setengah-setengah. Lalu di first class ini yang selamat hampir sebanding dengan yang tidak selamat. Sementara yang cewek ini semua selamat. Nah, di sini di kelas bisnis yang nggak selamat itu banyak ya, sama yang selamat. Padahal yang ceweknya selamat semua. Di sini langsung kita saja berhemat waktu, kita langsung ke tugas pertama. Nah, pertama di sini tugas saya pertama ini saya sudah lengkap ya. Kita impor dulu ini ya. Salah, ini impor pandanya dulu baru kita ke with COVID data. Nah, di sini pertama kita fokus ke cleaning awal. Kita mengambil karena kita di negara Indonesia, kita ambil Indonesia saja. Nah, di sini kita buat filter yang bernama DF Indo. Nah, di sini data sheet ini berisi ratusan negara, jadi kita nggak bisa langsung preposisinya pada seluruh dunia karena hasilnya itu akan bias. Nah, lalu kita langsung saja Indonesia terlebih dahulu. Lalu saat kita memfilter data, nomor baris indeks aslinya akan terbawa. Misalnya baris Indonesia adalah di nomor 5.000, 50 ribuan, maka jika kita meriset ini, jadi itu nomor nomor apa kita indeks kita berasal dari satu. Dia nggak pakai 50 ribu lagi. Lalu ini mengubah kolom date menjadi ini karena secara bawaan Pythonnya membaca tanggal 2020 0301 itu sebagai teks. Nah, kita wajib mengubahnya menjadi format waktu agar nanti divisualisasikan sebagai garis grafik garis yang bergerak dari kiri ke kanan sesuai urutan waktu. Nah, kita ngecek ngecek data kosongnya. Nah, kita lihat di sini yang data kosong yang di sini digambarkan ada kita memiliki 526 baris yang mewakili 526 hari. Ini 526 hari. Nah, di sini sejak kasus pertama Maret sampai di kolom 60 itu kasusnya yang terakhir. Lalu kolom date-nya sudah berhasil diubah menjadi date time 64 ya, flat 64 yang artinya kita tidak mengenali urutan waktu. Nah, di sini data yang kosongnya itu berjumlah bagus dengan jumlah yang lengkap ya. Nah, di total date-nya ini ada 9 data kosong. Hmm, ini 9 data kosong. Lalu ada 9 di itu artinya ada 9 hari di awal pandemi di mana data kematian itu kosong. Ini wajar karena hari pertama pandemi ya. Indonesia belum mencatatkan kematian akibat COVID-19 di waktu Maret itu. Nah, di sini ada people vaccinate itu 359 kosong, ini angka yang besar. Nah, di sini program vaksinasi di Indonesia baru dimulai dari awal 2021, jadi selama hampir 1 tahun di 2020 memang kolom ini memang kosong yang people divaksin. Sementara kolom kosong yang total nol ini terlihat kolom seperti ICU patient dan weekly ICU admission dan excess mortality ini bernilai nol. Artinya untuk data Indonesia di file ini informasi tersebut tidak tersedia karena kita harus menghapus kolom-kolom sampai ini. Jadi kita akan menghapus kolom yang ini weekly ICU admission dan excess mortality dan ICU patient. Nah, setelah itu kita masuk ke ini menampilkan 5 data teratas. Nah, ini adalah 5 data teratas di Indonesia ya. Nah, di sini ada kasus bermula dari tanggal berapa, tanggal 2 bulan Maret 2020. Ada tanggal 3 juga, tanggal 4, tanggal 5, satu per hari ya. Ini berarti ini yang bulan Maret ini orang Bekasi nih. Saya masih persis ingat COVID itu berawal dari Bekasi.
Nah, di sini ada berapa ya? Di sini munculnya NaN ini, NaN ini number itu karena belum ada total kematian pada hari tersebut. Nah, lalu selanjutnya kita ke tahap cleaning dan fitur baru. Karena kita tadi memutuskan menemukan banyak yang kosong dan kolom yang tidak berguna, maka kita harus melakukan pembersihan agar visualisasinya tidak error atau aneh. Nah, di sini kita menghapus DF ini, Indo drop. Nah, ini kita menghapus data yang 100% kosong karena dataset OID sangat besar ya. Nah, banyak kolom seperti ICU patient, excess mortality tidak hanya memiliki data yang sama sekali untuk wilayah Indonesia. Tujuannya adalah menghapus sampah agar tidak bingung saat memilih data untuk visualisasi dan mempercepat kinerja program. Di sini yang kedua ini mengisi data kosong. Nah, kita isi data kosongnya ini karena komputer nggak bisa menghitung nilai angka jika kosong, maka data kematian itu kita buat angka-angka nol. Jadi dia tidak kosong, dia berisi tapi dia angka nol. Lalu kita ke feature engineering ini membuat kolom baru ini. Feature engineering. Ini membuat kolom baru fatality rate agar jumlah kasus jutaan orang itu sulit dibayangkan tingkat bahayanya. Dengan membuat fatality rate ini, kita bisa melihat kualitas penanganan kesehatan. Ini memberikan analisis yang lebih dalam. Kita tidak bisa hanya melihat beberapa yang sakit, tapi kita bisa melihat beberapa persen peluang kematiannya. Di sini kita buat feature engineering ini dengan rumus total kematian dibagi total kasus dikali 100%. Jadi dia akan dapat seperti ini. Jadi di sini fatality rate-nya seperti ini. Nah, yang fatality rate-nya 2,86. Lalu 2,88, 2, cukup banyak ya. Lalu di sini kita masuk ke cek hasil akhir cleaning ini. Terlihat setelah kita cleaning datanya, ini adalah 5 baris terakhir yang kita dapatkan dari 5 Agustus sampai 9 Agustus 2021. Pada Agustus 2021 ini total kasus di Indonesia menyentuh angka 3,6 juta jiwa dengan kematian mencapai 108.571 juta jiwa, 571 jiwa, dan analisis fatality rate-nya itu naik dari 2,86 menjadi 2,94. Itu berarti penyebarannya sangat tinggi. Nah, kita lanjutkan langsung ke tahap visualisasinya saja biar kita gampang membayangkannya. Nah, visualisasi di sini menyajikan korelasi antara lonjakan baru kasus harian. Ini yang warna biru ini. Yang warna biru ini adalah lonjakan baru kasus harian berbanding dengan tingkat kematian. Nah, di sini awal-awal di sini pada Maret 2020 sangat meninggi ya tingkat kematiannya karena wajar saja COVID masih baru di situ, Indonesia masih belum beradaptasi, masih banyak kurangnya. Jadi angka kematian itu sangat banyak. Nah, sementara di peaknya angka kematian itu waktu di Mei 2020. Nah, di Mei 2020 ini kasus baru hari ini juga mulai menaik. Nah, tapi di dari Mei sampai ke Juni kasus kematian ini mulai perlahan menurun. Dikarenakan apa? Dikarenakan tingkat kewaspadaan kita waktu itu sudah mulai naik ya. Kita masih I think, kasus siaga COVID. Jadi kita di rumah terus. Kita nggak bisa keluar kemana-mana. Kita harus pakai masker, harus kemana-mana. Kita diisolasi ya. Nah, di sini juga sepertinya sudah ada vaksin ya. Jadi karena kita sudah beradaptasi di sini, jumlah kasus baru harian ini dengan jumlah kematian ini sangat jomplang ya. Waktu di Juni 2021, banyak orang yang tertular COVID, tapi sedikit yang meninggal. Karena apa? Karena vaksin telah ditemukan, obat-obat telah ditemukan, kita sudah tahu merawatnya. Jadi sangat-sangat, kita tidak hiraukan lah. Kita tidak cemas lagi karena kasus kasus hariannya naik, tetapi tingkat kematiannya turun. Nah, di sini kesimpulannya kita strategi pre-policing ini
Yang kita lakukan sebelumnya berhasil menyajikan data yang bersih sehingga tren krisis kesehatan di Indonesia diinterpretasikan secara jelas dan akurat. Oke Bang, mungkin cukup sekian presentasi saya pada praktikum kita yang kali ini. Terima kasih Bang.